Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam, Bu Nini. Mohon maaf Bu Arma, boleh saya menyita waktunya sejenak? Tidak menyita waktu, Bu. Saya senang sekali nih. Iya nih Bu Arma, saya ini lagi punya masalah besar ini di kelas saya. Saya nggak tahu kok bisa seperti itu ya anak saya. Masalah besar? Apa itu? Iya nih Bu Arma, sebelumnya saya lagi-lagi mohon maaf ini Bu Arma, saya menyita waktunya Ibu Arma. Tidak apa-apa, Bu. Saya justru senang kalau teman bercerita. Alhamdulillah. Bu Arma, begini, kejadiannya ini sangat menyedihkan sekali dan saya merasa sangat tidak enak. Saya merasa sebagai guru yang sangat gagal. Ini kejadiannya di sekolah, Bu. Bisa diceritakan seperti apa? Ya, kejadiannya di sekolah Ibu Arma. Kejadiannya seperti ini. Pernah seketika waktu ya, saya itu dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Otomatis saya meninggalkan kelas. Saya meninggalkan kelas dalam keadaan anak-anak saya sedang belajar. Saya sudah memberikan pelajaran kepada mereka sebelum saya turun ke kantor menghadap ibu kepala sekolah. Nah, yang paling menyedihkan itu Ibu Arma, ketika saya mau keluar dari kantor menuju kelas, saya mendapati murid saya ini berada di kantin dengan santainya jajan, menikmati jajanannya di depan kantin, sampai-sampai kepala sekolah menegur, "Bu Nini, muridnya siapa itu?" Aduh, malunya saya Bu Arma, saya bilang, "Iya, murid saya Ibu." Aduh, kalau saya di posisi itu, saya mengerti sekali perasaan Ibu. Iya, pasti kecewa ya. Sangat Karena kecewa, tadinya Bu. harapannya anak-anak tenang di kelas, ternyata Ada di kantin. Tapi Ibu ini pernah kejadian sebelumnya atau ini pertama kali? Iya, ini kejadian pertama kali Ibu Arma, karena mereka ini kan anak didik baru di tahun ajaran baru. Jadi ini pertemuan saya dengan mereka baru pertemuan keempat. Sebelumnya kami sudah membuat keyakinan kelas, kami membuat kesepakatan kelas di awal-awal pertemuan. Nah, pada hari keempat ini saya dipanggil oleh kepala sekolah dan tiba-tiba yang saya dapati mereka ada di kantin. Saya pikir, kok bisa? Bukankah sebelumnya kita telah membuat kesepakatan kelas? Nah, apa dong gunanya keyakinan kelas kita buat kalau nyatanya di hari keempat mereka sudah berkeliaran seperti ini? Dan lucunya lagi Ibu Arma, 3 orang siswa saya yang seperti itu. Oke, pada saat itu apakah Ibu ini marah atau bagaimana tindakan Ibu untuk menghadapi ini? Kalau marah, saya tidak marah Ibu Arma. Kenapa saya tidak mesti marah? Karena dari guru kelas sebelumnya memang juga sudah menyampaikan kepada saya kalau ada itu siswanya yang luar biasa hiperaktifnya, sangat aktif dan selalu sedikit-sedikit dengan alasan untuk keluar kelas, entah itu alasan di toilet, entah itu alasan beli pulpen atau buku. Memang yang 3 orang inilah amanah dari kelas bawah ya untuk lebih diperhatikan. Jadi sebenarnya saya sudah tidak ada marah. informasi. Sudah ada informasi sebelumnya. Dan kenapa saya tidak marah? Saya berpikir begini, semakin saya marah akan menambah runyam kejadian ini. Ya, Saya sih keren sekali, salut dengan cara Ibu menghadapi anak-anak ini. Kalau kita tahu kan biasa kita sudah tersulut emosinya, tapi ini wah, bagus sekali. Tapi ada tidak cara-cara Ibu supaya kejadian ini tidak terulang lagi, atau ada rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan? Iya, seperti tadi Ibu Arma, saya tidak marah tapi kecewanya luar biasa. Aduh, tepatnya tuh kenanya di sini Bu Arma, sakitnya tuh di sini. Iya, sakitnya tuh di sini. Ya betul itu. Tapi untuk marah memang tidak. Tapi untuk rencana-rencana ke depannya, saya berencana untuk berkonsultasi dengan pihak pengelola kantin. Iya, bagaimana agar pada saat jam pelajaran pengelola yang ada di kantin ini tidak melayani siswa. Maksudnya ya mereka akan melayani siswa siapapun itu jika jam istirahat. Begitu juga dengan rekan sejawat saya. Mungkin saya akan memohon perhatian dari mereka juga. Kalau suatu ketika melihat atau menemui murid saya di luar jam istirahat, saya mohon kepada mereka untuk menegur
dan membimbing mereka atau menyuruh mereka untuk kembali ke kelas. Begitu juga dengan murid saya akan memanggil ketiga-tiganya untuk bicara langsung dengan saya untuk lebih mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat. Saya kira seperti itu. Bagus sekali, saya pikir ini langkah-langkah yang mau Ibu Nini lakukan rencananya luar biasa ya Bu. Tapi dari 3 langkah tersebut, 3 rencana yang Ibu barusan ceritakan itu, ada tidak yang jadi prioritas utama Ibu? Yang mana dulu nih yang mau dilakukan? Iya, prioritas utama saya tentunya ketiga murid ini terlebih dahulu. Saya mau meyakinkan dia bagaimana mereka semua bisa memahami tentang aturan yang telah kita buat tentang kesepakatan hingga menjadi keyakinan kelas kita di kelas 4 tentunya. Setelah mereka sadar betul seperti apa, saya akan ke pihak pengelola kantin, kemudian pada rekan sejawat tentunya, dan tidak tertutup kemungkinan ini terjadi pada murid kelas lain. Jadi sebagai sesama stakeholder di sekolah ini bersama untuk saling mengingatkan. Dan terakhir saya akan menemui kepala sekolah juga untuk menyampaikan rasa ketidakenakan saya dengan kejadian itu. Dan mungkin saya akan mengurangi aktivitas atau apa saja untuk meninggalkan kelas. Saya kira seperti itu. Kalau saya sih salut dengan komitmennya Ibu Nini ya. Iya. Semoga apa yang Ibu Nini rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapannya Ibu Nini. Iya. Tapi kira-kira kapan nih rencananya mulai dilakukan? Iya, rencananya Ibu Arma, karena ini mulai plong rasanya sambil bincang-bincang dengan Ibu Arma, rencananya saya mau melakukannya besok saja ya, supaya lebih cepat, lebih baik ya. Cepat Iya. lebih baik ya, saya setuju sekali. Ibu Nini bersedia tidak nanti nih pekan depan atau 2 pekan selanjutnya? Iya. Kalau kita bincang-bincang lagi, saya penasaran mau tahu bagaimana kelanjutan dari apa yang Ibu Nini sudah lakukan. Hasilnya Ibu Arma ya, Iya. tentu saja Ibu Arma. Setelah saya mulai memproses besok tindakan-tindakan apa yang akan saya lakukan, insya Allah saya yang akan berkunjung lagi ini ke Ibu Arma untuk menyampaikan hasil apa sih yang saya peroleh. Ya seperti itu ya Bu Arma. Saya antusias sekali nih mau mendengarkan cerita selanjutnya dari Bu Nini. Semoga mulai dari kantin, hingga petugas kantinnya, siswanya, dan kepala sekolah serta teman-teman di sekolah Bu Nini ini bisa kerjasama dengan baik ya. Iya, dan itu yang sangat saya harapkan Bu Arma. Semoga terjadi kolaborasi dengan kami semua yang berada di sekolah. Amin. Bu Arma, terima kasih banyak ini telah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya, dan sangat terima kasih, malah perasaan saya sudah mulai plong ini Bu Arma. Kayaknya nggak ada beban lagi deh. Bu Arma, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu Nini. Ya, mari Bu Arma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Ibu Anugrah. Waalaikumsalam, Bu Arma. Selamat siang Ibu. Ya, Mohon maaf ini Ibu lagi sibuk tidak? enggak kok. Ada apa nih Bu Arma? Saya kayak ada banyak sesuatu yang ingin diceritakan terkait pembelajaran saya di kelas. Iya, ini tampak sih dari wajahnya Bu Arma kayak penuh dengan ketakutan ya. Iya Bu, ini sebenarnya saya butuh teman untuk sharing, untuk diskusi dengan kondisi yang sedang saya hadapi sekarang. Oke, silahkan bersedia nih 24 jam menemani Wah, saya. terima kasih. Begini Bu, seperti yang Ibu Anugrah tahu nih, saya ini kan mengampu mata pelajaran IPA. IPA itu ruang lingkup materinya ada fisika, ada biologi, ada kimia. Nah, selama ini saya selalu merasakan kalau antusias, semangat anak-anak ketika belajar pelajaran saya, ketika materinya masuk ke lingkup materi perhitungan, katakanlah fisika atau kimianya, itu antusias anak-anak sangat kurang, kayak bahkan banyak yang cuek, seolah-olah cuek dengan pelajaran saya. Nah, ini yang bikin saya merasa tidak nyaman. Jadi tujuan curhatnya Bu Arma hari ini mau menyampaikan ya kalau siswanya kurang antusias gitu ya dalam pelajarannya. Terus apa saja yang terjadi Bu Arma di kelas Bu Arma? Anak-anak itu kadang saya lihat kenapa mereka bisa seperti ini itu karena ternyata kemampuan matematikanya yang kurang, kemampuan berhitungnya yang kurang.
Jadi itulah yang membuat sehingga ketika materi sudah masuk ke lingkup materi yang mendukungkan, anak-anak ini seolah menurun antusiasnya karena ternyata mereka tidak antusias disebabkan oleh kemampuan berhitungnya yang kurang. Jadi dari masalah ini sudah diidentifikasi ya sama Bu Arma. Ternyata pokok masalahnya ini kemampuan matematikanya ya. Kemampuan matematika ini hanya sebagian kecil atau memang sebagian besar dalam kelasnya Bu Arma? Kalau saya rata-ratakan itu mungkin 50%. 50%? Iya. Jadi sudah terpetakan ya, ternyata di kelas Bu Arma 50% ini kemampuan matematikanya memang kurang ya. Terus selanjutnya ya, kalau IPA Bu Arma sudah identifikasi ya, sudah tahu masalahnya, sudah tahu pokok masalahnya. Kira-kira ke depan Bu Arma mau ngapain ini? Saya sih ini Bu, selama ini kan saya sudah coba mengaitkan materi saya, selalu berusaha untuk dikaitkan dengan kehidupan nyata supaya anak-anak itu merasa tertarik, merasa oh ini tidak hanya sekedar rumus atau perhitungan belaka, tapi sesuai dengan kehidupan sehari-hari, ada manfaat yang bisa mereka rasakan. Tapi ini belum ada perubahan yang signifikan Bu. Jadi saya sebenarnya ada rencana, Ya. tapi saya tidak yakin nih ini cocok atau tidak. Saya ingin berkolaborasi dengan guru matematika. Oke, jadi tadi Bu Arma sudah punya satu rencana ya, dan ini sudah dilakukan. Ya, memvariasikan pembelajaran di kelas ya, supaya anak-anak tahu ternyata realitanya ini fisika begini, Iya. ternyata. Terus rencana selanjutnya Bu Arma mau berkolaborasi dengan guru matematika. Ini bentuknya kayak gimana Bu Arma? Saya kalau bisa nih, kalau guru matematikanya setuju, saya ingin sekali mengajak untuk berkolaborasi. Bagaimana kalau kita buat ini semacam kelas tambahan untuk khusus untuk anak-anak yang kurang kemampuan berhitungnya, bisa di luar jam pelajaran atau mungkin setelah pulang sekolah seperti itu. Selain itu, saya juga akan mengevaluasi lagi deh sepertinya bagaimana cara mengajar saya. Mungkin selama ini saya itu terlalu fokus dengan pembelajaran, sepertinya jadi anak-anak itu cuek. Saya berencana ingin memperbanyak melakukan ice breaking atau pemberian motivasi-motivasi di kelas supaya mereka lebih semangat lagi. Harapannya sih bisa seperti itu Itu ya Bu Arma ya. Jadi tadi sudah variasikan pelajaran, sudah mengkorek sama guru matematika, terus mau bikin ice breaking lagi. Nah, kira-kira yang mana nih yang Bu Arma mau lakukan dalam waktu dekat? Yang paling pertama mau kolaborasi dulu deh dengan guru matematika sambil itu ya, sambil jalan mengevaluasi pembelajaran di kelas. Berarti selain dengan guru matematika, Bu Arma perlu nih ya membuat komunikasi, membuka komunikasi dengan pihak lain. Nah, siapa-siapa saja menurut Ibu Arma yang perlu dilibatkan dalam rencana Ibu Arma ini? Saya bisa melibatkan, saya harus minta izin juga kepada kepala sekolah karena kan kalau jadi rencananya itu dilakukan di luar jam pelajaran khusus untuk anak-anak yang memang kemampuannya berhitung itu rendah. Jadi saya harus minta izin dulu dengan pihak-pihak sekolah atau mungkin ada bapak ibu guru teman sejawat yang lain yang ingin juga melakukan hal yang sama mungkin di pelajarannya. Ya betul ya, membuka komunikasi dengan kepala sekolah ini salah satu rencana aksi Bu Arma ya selanjutnya ke depan. Jadi bentuk tanggung jawab Bu Arma ini sudah terlihat ya, bahwa Bu Arma gimana nih bentuk tanggung jawabnya menurut Bu Arma ini dari masalah yang Bu Arma hadapi, dari rencana aksi tadi, kira-kira bentuk tanggung jawab Bu Arma ini seperti apa? Saya merasa ya punya tanggung jawab terhadap anak-anak ini karena antusias itu sangat berpengaruh juga dengan hasil belajarnya dan supaya mereka bisa lebih semangat. Kalau dengan demikian saya berharap ya peningkatan kualitas belajar di kelas saya juga bisa sedikit meningkat dengan itu. Berarti dari rencana aksi ini Ibu berharap ya ada peningkatan ke depannya. Tentu ini butuh komitmen ya Bu Arma ya, bukan hanya sekedar teori ya. Terus menurut Bu Arma gimana ini komitmennya ke depan bagi Bu Arma sendiri? Saya berharap saya bisa melakukan ini dengan baik. Kalaupun nanti ada kendala, saya harus mengevaluasi lagi, tidak bosan untuk mengevaluasi diri, melihat sebenarnya ini harus diapakan, anak-anak ini solusinya seperti apa supaya proses belajar meningkat. Ya betul, jadi komitmennya Bu Arma, insya Allah ke depan selalu evaluasi Bu Arma ya, dengan semua rencana tindak lanjut tadi.
Jadi nanti Bu Arman saya tunggu ya bagaimana ke depannya ini dari rencana tindak lanjutnya, komitmen yang mau dilakukan. Nanti bisa sharing lagi dengan saya supaya kita tahu. Terima kasih Ibu Anugrah. Iya, sama-sama, Saya Bu ini Arman. rasanya senang sekali. Alhamdulillah senang. Sekarang lebih lega, terus jadi punya tujuan ke depannya saya mau ngapain. Oke. Lebih kuat ini rencana-rencana saya tadi. Yang tadinya mungkin cuma bisa tidak ya saya seperti ini. Ternyata sekarang lebih tenang. Sudah ada rencana ini. Semoga ya Bu Arman ya semangat. didoakan ya Bu, semoga saya bisa lakukan ini dengan baik. Insya Allah tetap sehat, semangat, dan salam sayang selalu sama murid-muridnya ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Anugrah. Saya ganggu nggak Bu Nini? Sama sekali tidak. Ada apa Ibu Anugrah? Ini mau curhat boleh nggak? Boleh sekali. Kenapa ada apa? Cuma nggak ganggu kan Bu Nini? Tidak ganggu sama sekali. Diganggu juga tidak apa-apa Ibu Anugrah. Ada apa itu? Ini Bu Nini, saya lagi ada masalah nih. Iya, ada masalah ya. Kelihatan dari raut wajahnya. Ada apa Ibu Anugrah? Bu Nini, udah 1 minggu ini saya tuh merasa lemah, letih, gundah gulana. Masya Allah, ada apa? Sampai seperti itu. Ya Bu Nini, ingat nggak Bu Nini waktu kan lalu saya kan dipanggil kepala sekolah. Ruangannya waktu itu kan kita lagi kumpul-kumpul di ruang guru itu. Iya. Ternyata saya ditegur Bu Nini. Ditegur karena apa ya Bu Anugrah? Saya ditegur karena saya selalu terlambat Bu Nini. Ditegur karena selalu terlambat atau terlambat? Nggak terlambat-lambat banget sih, cuma 1 bulan belakangan ini memang sudah hampir ya setengah perjalanan itu Bu Nini ya. Saya selalu datang terlambat ke kelas. Jadi keterlambatan Ibu Anugrah ini sudah berulang ya? Iya Bu Nini, berulang. Berulang. Terus keterlambatan Ibu Anugrah ini disebabkan oleh apa ya? Apakah dikarenakan unsur kesengajaan atau bagaimana ya? Sebenarnya kalau masalahnya sih belum saya sampaikan ya kepada Bapak dosen. Soalnya saya malu Bu Nini. Ini masalah pribadi dan Bu nggak enak gimana ya menyampaikannya. Kalau saya terlambat karena masalah pribadi saya Bu Nini. Iya, terlambat karena masalah pribadi. Tapi dari keterlambatan Ibu Anugrah, apakah Ibu merasa ada yang dirugikan dengan keterlambatan Ibu? Oh banget ini. Saya merasa selain anak-anak ya tentu saja Bu ya. Soalnya kalau saya terlambat kan itu baru sampai ruang guru sudah terlambat 15 menit, jalan lagi ke kelas, belum mempersiapkan semuanya. Jadi otomatis anak-anak itu ketinggalan 1 jam pelajaran gitu ini. Dan itu sudah terjadi beberapa kali bulan ini. Malu saya Bu Nini, malu banget sama diri saya. Iya, kalau malu artinya syukurlah ya. Artinya Ibu Anugrah punya rencana untuk langkah selanjutnya seperti apa agar tidak terlambat lagi ya. Ada rencana aksi berikutnya seperti apa Ibu Anugrah? Apa rencana Ibu Anugrah agar keterlambatannya tidak terulang lagi? Kalau untuk rencana sih gini ya, saya berhasrat, saya sudah bertekad nih, nggak akan terlambat lagi. Tapi kayaknya saya harus mulai dari diri saya kayaknya ya. Ya, selain memulai dari diri sendiri Ibu Anugrah, menurut Ibu Anugrah langkah apa lagi yang sebaiknya Ibu Anugrah lakukan? Ya yang pertama sih Bu Nini ya, saya akan membuat komitmen dulu dengan diri, mencari penyebab keterlambatan. Dan Bu Nini tahu nggak kenapa saya terlambat? Iya, itu yang perlu saya tahu. Kenapa sih Ibu Anugrah yang tadinya saya kenal guru yang paling teladan, selalu aktif, kok tiba-tiba dikatakan terlambat? Apa sih penyebabnya Ibu Anugrah? Penasaran? Ya Bu Nini, saya jujur saja kalau itu Iya. daripada saya menyimpan ini terlalu lama. Iya. Jadi Bu Nini, saya tuh terlambat ke sekolah. Soalnya kalau pagi saya tuh bolak-balik WC Bu Nini. Penyebabnya dulu apa itu Ibu Anugrah sampai bolak-balik begitu? Kan lagi ngetrend sekarang Bu Nini yang makanan yang super pedas gitu, yang spicy gitu. Kan penasaran Bu Nini. Akhirnya beberapa pekan ini saya coba-coba gitu dari makanan yang spicy begitu, yang hot-hot begitu. Ternyata perut saya nggak cocok. Berimbas, betul. Berimbas. Iya. Akhirnya ya gitu, kalau mau ke sekolah bolak-balik WC dulu. Akhirnya saya malu Bu Nini, masa saya mesti mengutarakan alasan ini sama Bapak Gepsek? Iya. Tetapi apapun itu penyebabnya memang sebaiknya diutarakan.
supaya nama baik Ibu Anugrah tetap terjaga kan, dan kembali seperti rencana yang tadi Ibu Anugrah ingin lakukan. Apa? Saya tadi hampir lupa lagi. Apa tadi rencananya Ibu Anugrah? Ya, membangun komitmen ya Bu Nini Membangun ya. komitmen. Kayaknya saya harus kurangi dulu makan yang pedas-pedas, supaya perutnya aman. Iya, bagus. Terus bikin komitmen lagi sama siswa. Iya. Soalnya saya yakin mereka sudah sangat terlama dengan materi. Terus rencana dengan kepala sekolah seperti apa itu? Kayaknya saya harus ketemu deh. Harus. Terus apa yang Ibu Anugrah akan sampaikan kepada kepala sekolah jika ketemu? Jadi kayaknya untuk ketemu kepala sekolah saya sudah harus jujur ya Bu Nini ya. Iya. Saya akan menyampaikan bahwa saya ini terlambat karena ini alasannya. Terus saya juga akan sampaikan Bu Nini konsekuensinya Iya. sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan saya. Saya nggak mau kepala sekolah mencap saya hanya pandai berbuat tidak pandai bertanggung jawab. Betul, Masya Allah, luar biasa. Jadi tanggung jawabnya itu Ibu Anugrah ya? Iya. Jadi selain rencana Ibu Anugrah yang sudah buat, tanggung jawabnya juga sudah kena. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik. Nah, rencananya setelah membuat rencana-rencana tadi, jadi bentuk tanggung jawabnya diupayakan supaya apa Ibu Anugrah? Supaya Ibu Anugrah dapat Iya, supaya dapat komitmen ya Bu Nini ya. komitmen. Jadi komitmen saya ke depan yaitu tadi memperbaiki komunikasi dengan kepala sekolah, memperbaiki kesalahan-kesalahan keterlambatan, dan memperbaiki cara pembelajaran saya tentu sama murid Bu Nini ya. Dan tentunya menjaga kesehatan. Iya betul sekali Bu Nini. Bu Nini harus coba deh sekali-kali ya. Kalau saya takut dengan yang begitu. Jangan sampai berkasih seperti saya. Betul sangat takut. Aduh Bu Iya. Nini, makasih banyak nih Bu Nini udah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Ibu Anugrah, saya juga berterima kasih telah dipercaya untuk mendengar keluh kesahnya. Semoga tidak bunda gulana lagi ya. Amin. Semoga yang LL-nya itu hilang. Amin. Iya. Saya kira cukup mungkin Ibu Anugrah. Maaf ya Bu Iya, Nini nggak udah apa-apa, mengganggu. nggak Makasih apa-apa. banyak. Iya, sama-sama Ibu Anugrah. Tetap sehat Bu Nini. Sehat, salam sehat dan sukses selalu. Saya kira seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.